Baik, Bapak Ibu guru semua, hari ini kita akan memberikan apresiasi khusus bagi para guru yang luar biasa yang telah membuktikan bahwa menjadi guru PJOK berarti juga menjadi teladan gaya hidup sehat. Bukan hanya mengajar gerak, tapi menginspirasi murid dan rekan-rekannya untuk hidup lebih aktif, makan lebih sehat, dan istirahat cukup. Mereka adalah agen perubahan di sekolahnya yang menyalakan semangat hidup sehat sebagai bagian dari budaya belajar. Program NutriFood Physical Education Teacher ini adalah hasil kolaborasi Guru Belajar Foundation bersama PT NutriFood Indonesia yang percaya bahwa pendidikan jasmani adalah pendidikan kehidupan. Lewat pelatihan dan pendampingan yang intensif ya Pak Mardi ya. Iya. Para guru NPIT belajar untuk menjadi penggerak. Bukan hanya di lapangan olahraga, tapi juga dalam gaya hidup murid dan komunitas sekolah. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kami sangat bangga memberikan apresiasi khusus NPIT 2025 kepada guru-guru inspiratif berikut ini. Inilah penerima NPIT 2025. Muhammad Muhaimin dari SDN Joglo 01 Jakarta. Yayan Darmana dari SMA N 29 Jakarta. Ibu Asteria Diana Rahayu dari SMK Pius 10 Magelang. Bapak Arsan dari SMA Negeri 1 Sarolangu. Bapak M. Asro Asyabul Yamin dari SMP IT Darul Fikri Sidoarjo.
Selamat kepada para penerima apresiasi khusus NPIT 2025. Terima kasih telah menjadi contoh bahwa guru PJOK itu bukan sekedar pengajar olahraga, tapi juga pendidik yang menumbuhkan kesadaran hidup sehat di sekolah dan masyarakat. Kami berharap langkah kecil Bapak dan Ibu semua akan terus menular dan menginspirasi ribuan guru lainnya di Indonesia untuk bergerak bersama, hidup sehat, dan terus belajar. Selamat untuk para guru inspiratif NPIT 2025. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk para guru-guru PJOK yang hebat-hebat ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi kita sudah melihat nih bahwa ternyata guru PJOK itu juga punya tempat khusus ya. Iya, di betul hati banget. kita semua. Iya, mereka Iya. bukan hanya mengajar tentang kebugaran saja, Pak. Mm-mm. Melainkan tapi mereka juga benar-benar menularkan gaya hidup yang sehat ke seluruh ekosistem sekolah. Semangatnya Gitu sangat ya. menular sekali ya, Pak ya. Bukan main. Oke. Nah, maka setelah ini kita juga mau dengar nih. Kita dari sesi selanjutnya, kita akan bersama para penggerak di balik program-program ini. Kita akan mengulik perjalanan mereka lebih dalam lagi. Betul banget. Sesi berikutnya adalah talk show NutriFood Physical Education Teacher. Dengan dengan tema budaya hidup sehat dari pembelajaran di sekolah menjadi gerakan berkelanjutan. Dan talk show kali ini akan dipandu oleh moderator yang juga inspiratif nih. Jadi mari kita sambut bersama-sama moderator kita, Yoga Angelina. Kepada Ibu Yoga dipersilahkan. Halo, selamat siang Bapak Ibu guru belajar yang sangat luar biasa. Ya, walaupun ruangannya luas, Bapak Ibu jumlahnya mungkin tidak sampai sepertiganya ya, tapi saya pingin Bapak Ibu semangat dan suaranya siang hari ini, walaupun semakin siang, menuju makan siang, menuju jam istirahat, harus tetap semangat ya. Selamat siang Bapak Ibu yang luar biasa. Wah, keren suaranya membahana sekali ya. Baik, oke, wow. Mari kita meriahkan dan kita panaskan ruangan ini ya. Oke, walaupun mungkin sudah panas ya, sudah deg-degan ya. Saya sih yang deg-degan sebenarnya. Oke, Bapak Ibu yang luar biasa, tadi kita telah menyaksikan ya penghargaan NutriFood Physical Education Teacher Award untuk guru-guru luar biasa yang menginspirasi kita semuanya. Bagaimana mereka menerapkan gaya hidup yang lebih sehat, lebih aktif untuk kehidupan mereka dan juga murid-murid mereka. Nah, senang sekali saya Alin bisa hadir di ruangan ini di tengah-tengah Bapak Ibu yang luar biasa untuk memandu sesi talk show kita pada siang hari ini dengan tema budaya hidup sehat dari pembelajaran di sekolah menjadi gerakan berkelanjutan. Bapak Ibu kita tahu ya bahwa ternyata sebetulnya kalau kita bicara soal sehat itu bukan hanya sekedar aktivitas olahraga, betul nggak? Bukan hanya bicara masalah makan makanan sehat, iya kan? Tapi Bapak Ibu ketika kita bicara sebuah kata kesehatan, kesehatan ini adalah sebuah budaya, investasi jangka panjang, betul nggak? Nah, karena kita ngomongin investasi jangka panjang, tentunya investasi ini harus dibangun sedini mungkin. Bisa dimulai dari ruang kelas, lalu sekolah, lanjut ke keluarga, bahkan meluas dan berdampak sampai ke masyarakat. Untuk itu, saya ingin mengundang para guru inspiratif yang telah bergerak dan berdampak untuk membangun gaya hidup di sekolah. Bersama yang pertama ada Ibu Asteria Duyana Rahayu, Guru PJOK SMK Pius 10 Magelang. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu. Selanjutnya ada Bapak Arsan, Guru PJOK SMA Negeri 1 Sarolongun Jambi. Wah, luar biasa. Halo Pak Arsan. Selamat datang, selamat bergabung. Lalu ada Kak Torik Majid, Education Project Guru Belajar Foundation. Yeay, ini dia Kak Torik. Dan ini dia Pak Mardiwu, CEO dari NutriFood. Selamat datang Pak Mardi. Wah, luar biasa. Siang-siang ya, kita mau bicara tentang olahraga. Enggak juga sih, karena ini kita lebih kompleks ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, kesehatan itu bukan hanya sekedar aktivitas olahraga, tapi justru lebih dari itu.
Baiklah, nah karena tadi kita sudah menyaksikan para guru inspiratif yang telah menerima penghargaan, saya ingin mengajak Ibu Asteria dulu ya untuk kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu Aster ya. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu, selama kurang lebih 5 bulan terakhir ini, Guru Belajar Foundation dan juga NutriFood menyelenggarakan sebuah program khusus untuk teman-teman guru PJOK. Dan hari ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ternyata banyak sekali tadi guru-guru PJOK yang telah berdampak ya Bapak Ibu, dan mereka mampu membuktikan bahwa mereka bisa menjadi agen perubahan. Dan ini ada cerita nih dari Bu Asteria, kita akan dengarkan bersama. Jadi Bu Asteria, ketika Bu Asteria mendampingi murid-murid di sekolah Bu Asteria selama ini, Bu Asteria melihat nggak sih atau Bu Asteria merasakan nggak sih keresahan yang paling sering Bu Aster itu lihat mengenai gaya hidup mereka? Kita tahu ya bahwa anak-anak sekarang gaya hidupnya itu luar biasa gitu ya, banyak sekali terpapar dengan entah itu makanan atau mungkin perilaku yang katanya sekarang jadi generasi rebahan. Nah, gimana nih ceritanya Bu Aster nih? Kita dengarkan sama-sama Bapak Terima Ibu. kasih Kak Alin, selamat siang Bapak Ibu. Saya Ibu Aster dari SMK Pius 10. Jadi selama ini itu saya merasakan keresahan, terutama untuk sekolah saya itu sekolah kejuruan Bapak Ibu. Dan kebanyakan di sana itu rata-rata perempuan. Ya. Dan di sekolah saya itu siswanya itu berasal dari berbagai daerah. Tidak hanya dari kota Magelang, tetapi di luar kota, bahkan ada yang di luar pulau, Bu Alin. Jadi mereka ada beberapa yang tinggal di asrama, ada pula yang tinggal di kos. Nah, keresahan saya itu muncul ketika melihat mereka saat pembelajaran terutama teori, kebanyakan di jam-jam rawan itu sudah mulai mengantuk, lalu juga ada yang mengeluhkan sakit mah. Saya menanyakan pada mereka, kenapa ya ini kok mereka seperti itu? Ternyata banyak, terutama yang dari kos, itu melewatkan jam sarapan. Kalaupun mereka sarapan, itu ya sekedar minum minuman manis, makan makanan manis yang ya cepat saji yang dapat mereka dapatkan. Seperti itu. Dan karena ini kebanyakan kaum perempuan, mereka juga untuk beraktivitas fisik itu agak malas-malasan, mager gitu ya. Lebih banyak untuk nonton drakor gitu ya, daripada untuk aktivitas fisik. Selain itu, karena ke sekolah kejuruan, mereka sudah banyak misalnya di jam praktek, kemudian sore hari, lalu dilanjutkan dengan ekstrakurikuler, pulang sampai sore. Untuk melakukan aktivitas fisik olahraga di luar jam itu mereka cenderung ya karena sudah capek, sampai rumah sudah istirahat seperti itu. Untuk melakukan aktivitas di luar itu, mereka ya jarang sekali untuk bisa mau itu. Jadi ya kalau seperti itu ternyata dampaknya saat pembelajaran terutama di jam-jam teori mereka cepat lelah. Saya pernah mencoba untuk tes kebugaran melalui multi-stage fitness test, tes bolak-balik. Level yang mereka dapatkan itu tidak lebih dari level 3. Kurang sekali ternyata, bahkan ada yang baru level 1 itu sudah menyerah. Itu keresahan yang saya alami di sekolah saya seperti itu Kak Alin. Oke, menantang sekali berarti ya, apalagi sebagian besar murid-muridnya perempuan. Oke, PR ya buat kita kaum perempuan ya, ibu-ibu ternyata. Nah, lalu nih kan Bu Aster kan sudah mengikuti kegiatan pelatihan ya selama beberapa bulan terakhir. Nah, dari kegiatan ini apa yang Ibu dapatkan lalu yang bisa Ibu praktekkan dan kira-kira nanti berdampak buat murid-murid Ibu? Ya, sebelum saya mengikuti NPET, NutriFood Physical Education Teacher ini, saya agak kebingungan untuk menerapkan bagaimana sih budaya hidup sehat yang tidak hanya sekedar teori yang mereka dapatkan, tetapi bagaimana supaya ini menjadi gaya hidup yang berkelanjutan.
Nah, puji syukur saya bisa mengikuti kegiatan NPIT ini. Terima kasih Pak. Dengan programnya yang begitu menarik, saya mendapatkan banyak pengalaman, terutama untuk 3 hal. Bagaimana penerapan makanan sehat, memilih makanan sehat, literasi fisik, dan juga bagaimana bisa kita beristirahat secara yang baik. Itu. Nah, dari situ saya membuat suatu program perencanaan itu bertajuk Sehat Itu Pilihan. Kenapa saya memilih program Sehat Itu Pilihan? Karena saya ingin menyadarkan mereka bahwa ya kamu mau sehat atau tidak, itu pilihan mereka. Nah, dari situ saya mengawali dengan penyadaran. Dari proses, mereka diminta untuk refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Dari pagi, saya menanyakan, apakah pagi hari kalian melewatkan sarapan? Ya, kebanyakan mereka ada yang melewatkan sarapan, atau kalau sarapan hanya minum teh manis atau roti manis, seperti itu. Kemudian saya masuk ke dalam pembelajaran bahwa menjelaskan banyak sekali makanan-makanan sehat yang bisa kita terapkan untuk sarapan. Lalu saya meminta untuk mereka membuat food diary. Selama 1 minggu menuliskan makanan-makanan atau mereka makan apa saja di dalam setiap harinya. Lalu saya minta mereka untuk menganalisis dari makanan-makanan yang sudah mereka tuliskan, mana yang masuk dalam makanan yang baik dan mana yang masuk yang kurang baik. Itu. Kemudian saya juga mengajak atau memberikan pemahaman untuk melihat label dalam kemasan makanan. Melihat karena banyak sekali anak-anak lebih suka makan makanan yang terutama kalau anak cewek nyemil seperti itu, yang kita tidak tahu kandungan dalam satu buah camilan itu kadar garamnya berapa, kadar gulanya berapa, juga dari minum-minuman kemasan seperti itu. Nah, itu mereka mulai menyadari, oh iya ya ternyata kok yang saya makan itu kadar gulanya tinggi atau kadar garamnya tinggi, seperti itu. Nah, lalu setelah memilah, akhirnya membuat proyek juga untuk membuat sarapan sehat. Mereka menyiapkan bekal makanan yang sederhana yang bisa mereka bawa dari kos. Nah, selain itu juga saya mengajak untuk membuat tantangan dalam kelas, itu membuat aktivitas fisik yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah, misalnya jogging atau senam aerobik melalui YouTube, seperti itu. Nah, selain itu, selain individu juga saya membuat program dalam kelompok supaya lebih tertantang dan lebih, kalau latihan sendiri kan kadang males nggak ada ini gitu ya. Tapi kalau dalam kelompok ada semangatnya, misalnya jogging bareng rame-rame itu kan nggak kerasa gitu ya. Jadi saya mengelompokkan berdasarkan tempat tinggal, yang kos, kemudian yang asrama atau yang lingkungan sekitar tempat tinggal jadi satu kelompok gitu. Jadi kemudian mereka membuat rencana kapan mau latihan bersama, bentuk latihannya seperti apa, begitu. Oke, menarik sekali ceritanya Bu Astar ya. Bu Astar, nanti saya pengen dengar cerita lebih lanjut lagi. Boleh? Tapi sekarang saya pengen dengar ceritanya Pak Arsan Iya. dulu nih. Oke, ini saya jadi ingat ya, sering banget gitu ya Bu Astar, tadi ceritanya Bu Astar tuh sering banget berseliweran meme gitu ya, perempuan gitu ya, hobinya ngemil tapi cita-citanya pengen langsing. Oke, ini kita bisa belajar dari ceritanya Bu Astar tadi, mudah-mudahan menginspirasi nih, bikin diary ya. Oke, nah Pak Arsan, kalau tadi Bu Astar cerita dari sudut pandang murid, dari POV murid, nah sekarang saya mau ajak Pak Arsan melihat dari POV guru nih. Nah, jadi kalau menurut Pak Arsan, bagaimana nih peran guru PJOK itu bisa menumbuhkan budaya hidup sehat yang konsisten? Konsisten nih kuncinya. Gimana Pak Arsan? Siap, terima kasih Bu Alin. Bapak Ibu, saya boleh grogi nggak ya? Boleh ya, karena saya lagi grogi gitu. Sebelumnya terima kasih Bu Alin. Alhamdulillah, saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Nutrifood bersama Guru Belajar Foundation. Saya yang benar-benar tidak menyangka bisa hadir di kegiatan ini. Ada banyak guru olahraga dan saya yang berkesempatan bagaimana kemarin saya juga mengikuti kegiatan
Alhamdulillah kalau tidak dari kegiatan Nutrifood Physical Education Teacher mungkin saya tidak duduk di sini dan berbagi sedikit praktik baik yang saya lakukan di sekolah. Terima kasih Nutrifood dan guru belajar. Masih grogi kayaknya. Bapak Ibu, tentunya sejatinya kita sudah sangat-sangat memahami bagaimana peran kita sebagai guru di sekolah tidak hanya berdiri di depan kelas lalu kita mengajar. Ada peran lain yang kita lakukan di sekolah. Bagaimana setiap harinya ada banyak pasang mata memperhatikan kita, baik cara kita berbicara, baik cara kita bersikap, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang kita lakukan, entah itu di lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah, mulai dari bangun tidur bahkan sampai tidur lagi, kita adalah seorang guru yang digugu dan ditiru. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya saya berasal dari dan mengajar di SMA Negeri 1 Kabupaten Sarawangun, Provinsi Jambi. Saya mengajar SMA, di mana siswa-siswa yang berdampingan dengan saya adalah anak-anak yang rentang usianya 15 sampai 17 tahun. Mereka adalah anak-anak remaja yang pada usia mereka, mungkin mereka sedang mencari jati diri mereka. Mereka mudah terpengaruh dengan hal-hal baru, mereka sedang mencari sosok untuk diikuti. Oh ini keren nih Bapak nih, ini keren nih Ibu nih. Saya percaya itu terjadi di usia mereka. Dan kita sebagai Bapak Ibu guru ketika kita sebagai pengajar kita tidak hanya memberikan sebuah instruksi, tapi kita juga harus melakukan instruksi itu sebagai sebuah tindakan nyata. Ketika kita sebagai guru bisa melakukan itu, maka kan jadi grogi kan, lupa jadinya nih. Ketika kita bisa konsisten dengan perkataan dan perbuatan kita, maka kita harapannya dapat menjadi sebuah contoh yang baik buat murid-murid kita. Dan seperti saya Bapak Ibu mungkin sebagai guru olahraga, ketika saya mengajarkan di sekolah tentang bagaimana budaya hidup sehat itu dibangun, saya juga harus mempraktekkan itu. Saya mempraktekkan bagaimana nutrisi yang baik, bagaimana berolahraga yang baik, dan bagaimana istirahat yang baik itu dilakukan. Tidak hanya habis dalam kelas, tapi di luar kelas, di lingkungan sekolah, di lingkungan luar sekolah, dan di lingkungan rumah saya. Seperti yang Bapak Pendidikan kita bilang, Ki Hajar Dewantara, bagaimana guru itu ketika di depan dia sebagai teladan, maka kita sebagai seorang guru harus sangat-sangat menjadi teladan baik bagi seluruh siswa kita di sekolah. Dan melalui program Nutrifood Physical Education Teacher ini, saya diberikan kesempatan yang sangat hebat. Kami melakukan sebuah pembelajaran yang kurang lebih 5 bulan. Ada banyak hal yang saya dapatkan di kegiatan ini. Sampailah akhirnya saya membuat sebuah program Bu Alin di sekolah, bagaimana dengan aset yang kami miliki di sekolah. Kami ada sebuah kaca besar yang biasanya cuma buat dilewatin siswa sekilas. Dari aset yang ada, kami membuat sebuah program yang bernama Recycle to Muscle. Dari barang bekas jadi bugar. Sederhana sekali, dari barang bekas jadi bugar. Kaca yang tadi cuman buat lewat-lewat baikin jilbab, anak-anak gitu kan. Kalau yang cowok-cowok baikin rambutnya dikit gitu. Ada lagi yang mungkin yang jilbabnya agak aneh, dia cuma gini. Gitu kan. Iya. Cuman buat itu Bapak Ibu, tapi sering dilewati oleh siswa. Akhirnya saya dan beberapa murid saya berpikir bagaimana itu sepertinya kalau dijadikan tempat yang kita gunakan untuk unjuk karya, sambil angkat beban dan lain-lain, pasti seru. Akhirnya kami sama-sama mencari, ternyata ada banyak dumbbell yang bisa dibuat dengan barang-barang bekas. Dan saya sepakat dengan siswa saya, tidak bawa alatnya, tidak bawa dumbbellnya. Kami menggunakan botol air mineral 1,5 liter, kami bakar tengahnya, sampai dia menjadi kecil, rapi, dan bisa digenggam. Kurang lebih beratnya sekitar 1,5 kilo. Setelah selesai, kami semprot, kami buat nama kami, dan kami rapikan di ruang kaca tadi Bapak Ibu. Akhirnya sekarang siswa yang datang tidak benerin jilbab lagi. Setelah benerin jilbab dia pegang ini apa ya? Angkat 1 kali, ternyata secara tidak sadar dia sudah ngangkat beban 1 kali. Oh turun. Nanti lewat lagi, angkat lagi 1 kali. Akhirnya itu jadi kebiasaan yang kami lakukan di sekolah. Dan sekarang ada banyak dumbbell yang dibariskan di ruangan itu. Anak-anak datang bukan sekedar penasaran, tapi memang coba. Oh istirahat beberapa kali, coba dan taruh lagi.
Itu Bapak Ibu kegiatan yang saya lakukan di sekolah. Wah, luar biasa sekali Pak Arsan ya. Berawal dari NPET, akhirnya kami mencoba memanfaatkan aset dan alhamdulillah kami membangun sebuah kebudayaan baru yang mungkin tidak mempengaruhi banyak siswa, tapi alhamdulillah ada siswa yang tertarik dan penasaran dan mencoba itu bersama guru dan warga sekolah lainnya. Terakhir, dari pertanyaan tadi, kita jangan pernah berhenti Bapak Ibu untuk menjadi contoh yang baik buat siswa-siswa kita. Oke, keren banget. Siapa tahu setelah ini jadi punya gym ya di sekolahnya ya. Oke, nah dari cerita Pak Arsan tadi ada nggak sih kisah menarik yang mungkin pernah Pak Arsan temui atau pernah Pak Arsan lihat dari muridnya Pak Arsan nih? Kira-kira kebiasaan mereka menerapkan hidup sehat di luar saat jam olahraga tuh ada nggak yang paling berkesan menurut Pak Arsan? Ya, terima kasih Bu Alin. Yang paling berkesan dari saya, dari kegiatan yang kami dilakukan di sekolah, Bapak Ibu, mungkin sebelumnya tidak ada obrolan yang sederhana sekali. Mereka bertanya, Pak, kapan lagi kita ke sana? Pak, ayo. Pak, kapan lagi? Akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu banyak hadir di siswa saya. Ayo, yang sebelumnya memang ruang kaca itu hanya ruang kosong yang dilewati. Akhirnya yang tadi Bu Alin, siswa-siswa saya ketika saya luang, Pak, ayo. Pak, kapan lagi? Kadang di sepulang sekolah pun kami sempat memainkan sambil menunggu. Saya menunggu waktu absen, siswa menunggu jemputan, kami datang, kami main. Seperti itu, jadi nagih ya ternyata iya. ya. Dan tanpa sadar kebiasaan hidup sehat itu terbangun ya Pak Arsan ya. Keren-keren Pak Arsan. Pak Arsan nanti mungkin saya akan dengar cerita lainnya ya Pak Arsan ya. Tapi sekarang saya ingin dengar cerita dari Kak Torik dulu nih Kak Torik nih. Nah Kak Torik ini dari tim Guru Belajar Foundation. Jadi gini Kak, ini kan pastikan dari Guru Belajar Foundation sudah banyak sekali melakukan kegiatan ya Kak ya. Bahkan Kak Torik juga sudah mendampingi ratusan guru PJOK lewat program NPIT ini. Nah, sebetulnya apa sih Kak yang membuat Guru Belajar Foundation ini tertarik untuk menginisiasi program yang keren banget ini bersama Nutrifood? Oke, baik. Terima kasih Bu Alin. Selamat siang Bapak Ibu. Yang ini tamu-tamu kita jauh-jauh nih dari daerah. Ada Magelang sama ada Jambi. Dengar ceritanya menarik Bapak Ibu. Selain cerita itu, saya selalu berangkat malah justru dari pertanyaan. Kalau kita ngomongin pendidikan, emang selalu berkaitan dengan nilai atau ujian teman-teman? Enggak kan ya? Iya enggak teman-teman? Enggak ya? Kita ngomongin pendidikan itu selalu berkaitan dengan belajar hidup. Cara hidup, termasuk kita belajar budaya hidup sehat. Termasuk belajar cara makan yang baik, pola hidup yang baik. Nah, akhirnya dari situ kami merumuskan, kira-kira ada nggak ya program yang bisa membantu atau menginisiasi gaya hidup sehat ini jadi gerakan yang lebih luas. Nah, ternyata ada data-data yang menguatkan Bapak Ibu dari survei Kementerian Kesehatan, dari UNICEF, dan lain-lain sebagainya. Datanya cukup memprihatinkan Bapak Ibu. Waktu itu kami temukan dari data itu banyak sekali anak-anak muda di Indonesia, khususnya konteksnya, itu yang makan gula itu sangat banyak. Jadi tidak bisa membedakan kandungan gizi yang ada di makanan. Sehingga dia mengkonsumsi, ya mungkin ini kegambar mungkin anak-anak kecil ya, anak-anak kecil kita, atau mungkin teman-teman kita lebih suka permen, lebih suka apa makanan-makanan yang mengandung gula. Kemudian banyak juga mereka yang kualitas istirahatnya itu terganggu. Nah di data UNICEF itu disebutkan karena tugas administrasi baik tugas sekolah maupun gawai. Nah akhirnya dari beberapa data itu kita coba rumuskan gimana nih yang perlu kita kuatkan adalah sebenarnya pemimpin-pemimpinnya dulu. Nah yang bisa jadi pemimpin itu siapa? Berarti guru-guru PJOK teman-teman. Kami selalu meyakini bahwa guru, khususnya guru PJOK itu sebagai jantungnya budaya hidup sehat di sekolah. Jadi dia bisa menularkan kalau guru PJOK-nya sudah paham terkait dengan budaya hidup sehat, nggak hanya ngajarin teknik olahraga aja, tapi ada nih ilmu-ilmu baru yang berkaitan dengan budaya hidup sehat, integrasi dengan literasi fisik, pola makan sehat, bergizi, istirahat yang cukup. Itu semuanya disatukan.
Nah, itu akan menumbuhkan pemimpin-pemimpin di sekolah. Jadi itu sih Bu Alin, dari masalah, kemudian dari paradigma pendidikan disesuaikan menjadi program gerakan sosial. Oke, jadi berangkat dari sebuah keresahan terkait bagaimana dengan pola hidup dan gaya hidup anak-anak dan remaja saat ini ya Kak Torik ya. Nah kalau kita bicara ini kan program sudah berjalan 5 bulan ya Kak Torik ya, dan bahkan sudah graduation kemarin ya teman-teman ya. Capaian yang paling berkesan bagi tim apa nih Kak? Ya, kalau ngomongin capaian sebenarnya ini karena programnya panjang ya teman-teman. Kebetulan saya nemenin dari proses awal tuh ada 4.800 ya pemandu, waktu itu hampir 5.000 yang daftar. Bayangin teman-teman, ini program pertama kali guru yang berkaitan dengan budaya hidup sehat. Tapi yang daftar sangat banyak, yaitu kayak sebenarnya tuh yang resah tuh banyak banget di luar sana terkait dengan ngomongin budaya hidup sehat. Nah, dari situ kemudian guru-guru mengikuti pelatihan-pelatihan tahap pertama dari mulai design thinking, kemudian promosi budaya hidup sehat, cara mengajarnya, bahkan kami kemarin sempat sediakan juga nih RPP siap pakai yang itu udah terintegrasi juga dengan literasi fisik, makan sehat gitu. Jadi buat guru-guru di luar sana yang ada alasan administrasinya numpuk, kita bantu sediain. Dengan itu harapannya semoga bisa membantu mengurangi ya beban administrasi yang mungkin dirasakan oleh guru-guru itu. Nah selain itu Bapak Ibu ada 900 orang yang mengikuti challenge. Jadi kami tuh ada challenge-nya kalau mau naik level ke program selanjutnya. Challenge-nya apa? Mereka harus menyebarkan praktik baiknya di sosial media Bapak Ibu. Jadi programnya itu disampaikan oleh guru-guru yang ikut itu di sosial media. Kalau teman-teman cek tagarnya, challenge Nutrifood PE Teacher itu ada kurang lebih 900-an konten yang masuk dan dibuat oleh guru-guru PJOK di sana. Selain itu yang paling penting adalah ada 260 guru yang benar-benar mengimplementasikan, ngajak murid-muridnya, kolaborasi dengan kepala sekolahnya. Sehingga mereka punya cerita perubahan dari yang tadinya mungkin masih ngajarin teknis, tapi akhirnya sekarang udah bisa menularkan budaya hidup sehat di sekolahnya. Oke, nah kedepannya apakah program ini akan menjangkau lebih banyak guru? Karena tadi kan kita tahu program ini buat guru PJOK ya, barangkali nanti akan dibuka buat guru-guru lainnya juga nih Kak. Oke, nanti mungkin dari Nutrifood ya yang bisa jawab itu, tapi tadi ketinggalan teman-teman, ini juga nanti akan ada 50 cerita perubahan. Ini hasil tulisannya Bapak Ibu yang bisa teman-teman download dan baca secara cuma-cuma bagaimana inspirasi pembelajaran PJOK di sekolah yang itu ceritanya keren banget Bapak Ibu. Nanti bisa disaksikan, kami akan share linknya di sosial media Guru Belajar Foundation maupun di Nutrifood PE Teacher. Nah tadi berangkat dari pertanyaannya Bu Alin yang terakhir, apakah akan menjangkau guru-guru? Tentu harapannya iya, karena kami yakin guru PJOK ini adalah langkah tangga pertama. Kemudian bagaimana nanti menumbuhkan pemimpin-pemimpin selanjutnya, guru-guru di sekolah. Karena kalau gerakan sosial kan nggak bisa dari satu pihak ya, harus berkolaborasi. Dan tentu ini tidak menutup kemungkinan buat guru-guru yang lainnya juga belajar gaya hidup sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Torik. Nah sekarang Pak Mardi. Nah ini Pak Mardi CEO Nutrifood. Jadi Pak Mardi sebetulnya keresahan Nutrifood itu apa sih kok sampai meluncurkan program ini, dan kira-kira harapannya itu ke depannya melalui program ini apa yang ingin Nutrifood wujudkan? Baik, makasih Bu Alin. Akhirnya ketemu offline, biasa saya cuma lihat di Zoom gitu. Cuma di layar ya biasanya ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Mungkin tadi udah dijelasin Pak Torik tentang keresahan yang kita lihat sebenarnya ya. Kalau kita lihat 3 pilar hidup sehat, itu kan pertama adalah nutrisi, yang kedua adalah latihan fisik, yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Kalau kita lihat 3 hal tersebut di anak-anak remaja, jauh dari memadai. Tadi juga udah disebut Bu Esther soal sarapan misalnya pertama. Literasi kita soal sarapan yang sehat dan benar itu masih jauh gitu ya. Hal sederhana aja gitu ya, misalnya sarapan apa sih yang paling populer kalau saya lihat kalau di Jakarta ya. Salah satunya nasi pagi-pagi itu, nasi dikasih mie di atasnya.
nasi dengan mie. Udah, paling secuil irisan-irisan telur sedikit gitu. Isinya karbo semua. Tapi orang kadang sering menganggap bahwa mie itu adalah lauk gitu. Mie itu kan pengganti nasi sebenarnya sama-sama karbo. Tapi nggak banyak yang sadar. Sesimpel literasi kayak gitu. Nah, belum lagi tadi juga banyak disebut soal gula gitu ya. Nggak banyak yang sadar bahwa teh manisnya orang Indonesia, apalagi nanti teh manisnya orang Jawa. Satu gelas itu ya dari survei kita rata-rata 2 sampai 4 sendok makan. Ya, kalau mau rata-rata mungkin medianya 3 sendok makan. 3 sendok makan itu 3 kali 12,5 gram, itu artinya 37,5 gram. Jatah kita sehari itu cuma 50 gram yang sehat menurut WHO. Jauh gitu ya. Nah, kita lihat sampai saya dapat cerita dari guru PJOK di Malang kemarin pas saya sarasehan, katanya waktu dilarang minumannya harus lebih tawar, murid-muridnya disanguin, dibekalin gula pasir sama orang tuanya, sampai gurunya harus rahasia tasnya, gitu ya, gitu. Soal latihan fisik juga, sebagai guru kita tahu bahwa satu hari waktu memulai karirnya, anak-anak itu bukan cuma butuh pinter, tapi paling basic kan ada 2 hal sebenarnya, karakter, spiritual, dan fisik, gitu. Dan fisik itu sudah mulai banyak yang nerapin, bib tes kebugaran untuk masuk ke berbagai profesi itu dilakukan ke sekolah-sekolah kedinasan. Sekarang bahkan bukan cuma itu, ke perusahaan. Sebagian perusahaan mulai melakukan bib tes untuk seleksi. Ya, sebagian SMA. Ya, saya dengar SMA Kanisius Jakarta melakukan tes bib tes untuk penerimaan mahasiswa SMA. Gitu. Jadi kita lihat itu satu hari sepinter-pinter apa kalau fisiknya tidak mendukung, mereka akan banyak kehilangan kesempatannya. Dan yang terakhir mungkin kita tahu ya dengan adanya gawai itu membuat istirahat anak-anak nggak cukup kalau kemudian nggak terkontrol gitu. Jadi itu keresahan-keresahan yang kita lihat dan kami Nutrifun memang punya visi misi pengen menginspirasi sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat. Pengalaman kami di Nutrifun menjalankan itu menjadi sesuatu yang berharga untuk kami bagikan gitu ya. Kami udah jalani program ini lebih dari 20 tahun kami menjalankan di kantor, bagaimana kami seserius itu untuk melihat bahwa visi kami pengen menginspirasi orang hidup sehat itu nggak cuma terpampang di dinding, tapi benar-benar dilakukan. Bagaimana kami bisa membuat ekosistem di kantor, benar-benar mulai dari buat 3 pilar itu, olahraga, literasi, nutrisi, dan istirahat yang cukup benar-benar bisa diwujudkan. Jadi mungkin harapannya adalah apa yang kami lakukan bisa kami bagikan. Dan kami tahu perjalanan itu tidak mudah. Ya, Nutrifun itu membuat kantinnya menjadi sehat itu butuh bertahun-tahun. Mulai dari menghilangkan gorengan di kantin itu usahanya luar biasa, gitu ya. Sampai ada pasar gelap gorengan gitu ya, yang butuh bertahun-tahun baru hilang gitu. Jadi memang susah gitu. Tapi kami mulai melihat hasilnya dan hasilnya terukur. Jadi biasa kalau di perusahaan kan tiap tahun ada medical check up gitu ya. Dan medical check up kami lumayan thorough, lumayan advance gitu. Benar-benar lengkap, bukan cuma tes simple gitu. Kami melihat bagaimana semua parameter hidup sehatnya dari MCU itu turun dengan signifikan. Dari obesitasnya turun, hipertensi turun, LDL atau kolesterolnya yang jahat itu turun dengan signifikan dari tahun ke tahun. Dan pencapaian itulah yang kami lihat bahwa sesuatu yang program yang pengalaman kami melakukan itu bisa kami bagikan. Oke, menarik ya Pak ya. Jadi memang ternyata harapannya sangat mulia nih. Nah, jadi kalau menurut Bapak sendiri dalam pandangan Bapak seberapa besar peran guru, khususnya nih guru PJOK nih sebagai agen perubahan gaya hidup sehat? Saya sangat percaya bahwa guru PJOK itu menjadi jantungnya untuk program hidup sehat di sekolah, gitu ya. Saya selalu sharing ke guru-guru PJOK, saya bilang, anak-anak kecil itu kalau ditanya zaman saya ya, nggak tahu sekarang, pengen jadi apa sih? 2 cita-cita yang paling sering disebut adalah jadi guru dan jadi dokter. 2 profesi yang mungkin dilihat banyak orang paling mulia. Dan tahu nggak, kalau kita percaya bahwa mencegah lebih baik daripada mengobatin, maka sesungguhnya guru PJOK itu lebih dari sekedar guru, lebih dari sekedar dokter. Dan luar biasa. Dan oleh karena itu guru PJOK harus bukan cuma sekedar guru yang mengajar, tapi juga harus menjadi teladan, gitu ya. Memang menyedihkan, kemarin saya baru ikut conference di Paris, kebetulan ada salah satu tim dari Indonesia yang sharing tentang hasil observasi di Depok, tentang guru-guru di Depok gitu ya. Bahwa guru-gurunya persentase obesitasnya lebih dari 30-40%, saya nggak ingat gitu. Itu menyedihkan gitu ya, kalau kita nggak mulai dari guru, maka anak-anak nggak peduli gitu ya.
Bagaimana kalau kita melihat masih ada guru yang merokok, apalagi guru PJOK yang merokok. Bagaimana ada guru yang masih obes atau guru PJOK yang masih obes gitu. Anak-anak nggak akan terinspirasi gitu ya. Kita mungkin harus pada saatnya mulai melihat guru-guru PJOK yang pria-pria itu benar hadir dengan badan six pack gitu ya. Kayak Bapak Arsan gitu ya. Oke, nah Pak Mardi terakhir nih Pak dari saya Pak. Apa nih pesan Pak Mardi untuk Bapak Ibu guru luar biasa yang sudah hadir hari ini di TPN supaya mereka bisa ikut membangun gerakan hidup sehat di sekolah masing-masing? Baik, saya percaya bahwa hidup sehat itu menular. Jadi mulainya memang harus bersama-sama. Oleh karena itu perlu ekosistem. Ya, hidup sehat jalani sendiri berat, enggak sustainable. Sampai tengah jalan capek balik lagi. Jadi butuh banget yang namanya gerakan bersama. Dan oleh karena itu saya selalu pesan buat semuanya, yang terlibat bukan cuma guru PJOK. Guru PJOK itu inisiator mulai. Guru PJOK perlu membawa kepala sekolahnya, perlu membawa guru-guru lain. Dan paling penting adalah membawa orang tua murid. Itu yang saya dapat dari saya ketemu dengan guru PJOK, mereka bilang, di sekolah mereka bisa sehat. Nanti kalau pulang ke rumah orang tuanya nggak punya pandangan yang sama, bubar lagi. Oleh karena itu, penting banget untuk membangun ekosistem sehat bersama. Mungkin sempatkan tiap tahun ada, kalau ada acara orang tua murid ambil rapor di sekolah. Nah, itu mungkin gunakan waktu sedikit untuk bagaimana bisa menginspirasi supaya orang-orang tua murid juga punya pengetahuan hidup sehat yang sama, yang benar. Karena apa? Hidup sehat itu mulai memang keteladanan penting, tapi kita juga penting satu hal karena seperti saya kutip dari salah satu pejabat FAO bilangnya gini, kita itu pada saat ini bukan cuma memerangi yang namanya malnutrisi, tapi juga malinformasi. Informasi kesehatan yang berseliweran di sosial media itu banyak sekali yang tidak benar, tidak tepat. Dan kebingungan itu membawa kita akhirnya cuma dapat sepotong-sepotong yang belum tentu benar dan menerapkan gaya hidup sehat yang kelihatannya sehat padahal tidak benar. Nah, oleh karena itu literasi itu penting dan itu harus mulai dari guru dan perlu membangun ekosistemnya. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Nah, karena kita sudah ada di penghujung sesi talk show kita hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bu Aster, Pak Arsan, Kak Torik, dan juga Pak Mardi atas inspirasinya hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi hari ini kita mendengar dari para narasumber inspiratif ini bahwa ternyata belajar itu bukan hanya terbatas di ruang kelas. Dan ketika kita bicara budaya hidup sehat, tidak hanya terbatas di olahraga, tetapi juga bagaimana kita membangun kebiasaan bisa bergerak aktif, makan dengan bijak, dan beristirahat yang cukup. Karena kesehatan itu adalah investasi jangka panjang. Guru PJOK adalah penggerak utama. Guru Belajar Foundation menjadi mitra strategis yang mendukung perjalanan mereka. Dan NutriFood menjadi teman seperjalanan yang menyalakan semangat perubahan. Mari Bapak Ibu semuanya kita teruskan gerakan ini dari sekolah untuk Indonesia yang lebih sehat dan berdaya. Saya Alin izin mengakhiri sesi talk show kita hari ini. Oh iya baik. Sampai jumpa lagi di ruang belajar selanjutnya. Tapi sebelum itu Bapak Ibu mari sama-sama kita saksikan video yang akan dipersembahkan oleh kami berikut ini. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Sering sekali saya lihat anak-anak cepat lelah di lapangan. Bukan karena olahraganya, tapi karena memang mereka itu sering tidak sarapan dan suka jajan sembarangan. SMA Negeri 13 yang terletak di Kecamatan Bontono Selatan Kabupaten Goa kaya akan sumber daya alam, khususnya pada sektor pangan. Setelah saya survei, sebagian besar orang tua murid mata pencahariannya sebagai petani, kebun, dan nelayan. Itu berarti seharusnya asupan nutrisi tercukupi untuk murid-murid sekolah. Apakah itu sejalan? Nah, ternyata setelah saya survei kemudian, masih banyak siswa yang menyukai makanan-makanan dan minuman yang instan, terutama yang tinggi kadar gula, garam, dan lemak. Saya sering menemui anak-anak yang tahu beli makanan untuk sehat, tapi sulit melaksanakannya. Apalagi di sekolah inklusif seperti ini. Setiap anak punya tantangannya yang berbeda. Banyak anak menganggap PJOK itu hanya sebatas aktivitas fisik. Padahal mereka juga kurang tidur karena begadang dengan gawai. Dan akhirnya kurang fokus. Saya sangat sedih melihat siswa-siswi ketika pembelajaran di kelas maupun di lapangan, mereka masih ada yang pusing, sakit perut, dan juga kurang bersemangat dalam pembelajaran. Alasan utama mereka yaitu tidak sarapan pagi. Dan juga saya lihat siswa
tidak selektif dalam memilih jajanan yang tersedia di kantin sekolah. Sebagai guru BK, saya merasa tidak cukup hanya mengajarkan tentang olahraga. Saya perlu mengambil cara ataupun pendekatan agar murid benar-benar bisa hidup dengan sehat. Saya butuh ruang untuk belajar. Bagaimana menjadi teladan, bukan hanya mengajar namun juga memberi contoh. Di pelatihan NPT ini, kami diajak praktik langsung olahraga sederhana, gaya hidup sehat, sampai micro teaching di depan teman-teman guru. Itu yang akan membuka mata saya bahwa guru PJOK bukan hanya mengajarkan teknik olahraga, tapi juga teladan gaya hidup sehat. Kemudian hadirlah program NPT dari Food. Kemudian saya ikut pada program tersebut, saya merasa sangat banyak menerima manfaat. Terutama bagaimana saya sebagai guru PJOK diarahkan untuk membuat lesson plan atau perencanaan pembelajaran PJOK yang mengintegrasikan bagaimana penerapan budaya hidup sehat pada murid-murid di sekolah. Apa yang saya rencanakan? Ada 5 poin yang saya rencanakan. Yang pertama, bagaimana menghadirkan sarapan bersama murid di awal pembelajaran. Kemudian, murid-murid diharuskan membawa air dan tumbler tersendiri dari rumah. Kemudian, pembelajaran PJOK yang mengintegrasikan bagaimana murid-murid menganalisis unsur gizi esensial yang dibutuhkan oleh mereka, dan bagaimana kegiatan raga Rabu Bugar mulai dilaksanakan setiap hari Rabu. Dan yang paling penting, bagaimana memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk bermain, beraktivitas fisik di luar jam pembelajaran PJOK, misalkan pada jam-jam istirahat atau ada jam-jam kosong. Melalui pelatihan NutriFood Physical Education Teacher, mengajarkan kami bagaimana mengemas PJOK jadi menyenangkan. Saya membuat permainan sambil belajar memilih makanan sehat. Saya belajar tentang pembelajaran integrasi NPT atau NutriFood Physical Education Teacher. Bahkan kami belajar tentang praktek bagaimana menjadi coach diet. Bagaimana membantu teman-temannya yang punya kebutuhan yang berbeda. Melalui NutriFood Physical Education Teacher, saya terinspirasi membuat suatu program yang saya namakan Program Bekal Sehat Day yang dilaksanakan setiap hari Rabu, yaitu siswa dengan bangganya membawa bekal yang disediakan orang tuanya dari rumah. Orang tua terlibat aktif, guru dan pihak kantin sekolah saling berkolaborasi juga dengan siswa dalam menghidupkan program ini. Kemudian, saya bersama murid-murid mulai melaksanakan perencanaan pembelajaran PJOK yang mengintegrasikan bagaimana penerapan budaya hidup sehat di sekolah. Kami memulai dengan sarapan bersama 10 menit sebelum pembelajaran PJOK dimulai. Dan sekarang bukan hanya pada mata pelajaran PJOK, tapi pada semua mata pelajaran sudah mulai membiasakan sarapan pagi sebelum belajar. Kemudian sekarang anak-anak harus membawa tumbler dan air minum sendiri dari rumah. Kemudian itu juga dapat mengurangi produksi sampah plastik di sekolah selain bagaimana menghindari murid dari dehidrasi. Kemudian pembelajaran PJOK, murid-murid menganalisis unsur gizi esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian ada semacam praktikum sederhana, murid-murid mengambil sampel makanan dan minuman dari kantin, kemudian mereka analisis bagaimana unsur gizinya dan utilitasnya seperti apa. Di kelas PJOK, saya sering selipkan tantangan gaya hidup sehat, misalnya lomba minum air putih atau membuat poster tentang bekal sehat. Jadi olahraga bukan hanya fisik, tapi juga belajar membuat pilihan-pilihan yang lebih sehat. Dulu, murid menganggap PJOK hanya main bola saja. Sekarang, saya ubah jadi permainan edukasi. Misalnya, mereka harus berlari untuk mencari kartu makanan sehat. Dan di situ, mereka belajar memilih mana yang baik untuk tubuh mereka. Saya menerapkan pembelajaran diferensiasi, yaitu di mana murid yang memiliki tingkat kemampuan yang tinggi akan membantu temannya yang masih perlu belajar. Jadi, semua bisa bergerak, semua bisa belajar dengan kemampuan dan kebutuhan serta caranya sendiri. Siswa-siswi dapat menjadi duta jajanan sehat di sekolah, menjadi agen perubahan gaya hidup sehat. Saya menyadari siswa-siswi terlibat sebagai agen perubahan gaya hidup sehat di sekolah. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk NutriFood Physical Education Teacher. Izin saya mengundang kembali Kak Torik, Pak Mardi, Bu Aster, dan juga Pak Arsan untuk kita berfoto bersama terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruangan untuk istirahat siang. Silakan.
Jika di sini ada Bapak Ibu yang mengikuti peserta NPIT dan juga para pendamping, boleh ikut naik ke atas untuk kita dokumentasikan terlebih dahulu. Mbak Retno, ayo silakan. Yuk pendamping ini, pendamping yang keren. Silakan. Ya. Thank you.